Sikap saudara terus bagaimana? Ya, kalau sikap saya ya pasti saya tidak terima dibilang. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Kali ini sahabat-sahabat masih sekaitan dengan kesaksian Mahmud Nurwindu, tetapi ini lebih pada kenapa Mahmud Nurwindu terlibat untuk memberikan kesaksiannya dalam rangka menolak apa yang telah disampaikan oleh Bambang Tri, baik pada saat podcast maupun di media-media lain. Yang pada dasarnya bahwa Mahmud Nurwindu, kalau kita lihat dari kesaksiannya bahwa dia melawan dan dia tidak terima dirinya dianggap sebagai orang yang bodoh, kemudian orang yang berbohong, dan orang yang mendapatkan jabatan karena itu pengaruh faktor atau dari Pak Jokowi. Nah, itu sahabat-sahabat narasi atau alasan Pak Mahmud Nurwindu itu ikut memberikan kesaksiannya di pengadilan dan di kepolisian. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Tetapi untuk lebih lengkap dan jelasnya sahabat-sahabat, bagaimana runutan ceritanya sekaitan dengan kesaksian Mahmud Nurwindu, mari kita lihat videonya. Saudara saksi sudah menjelaskan, saya pengen tegasan, saudara itu pernah didatangi oleh Bambang Tri berapa kali? Sekali yang mulia. Sekali saja ya? Saya ingat saya sekali. Di rumah di Semarang di Mejen itu ya? Iya yang mulia. Kemudian pada saat dia datang, terdakwa ini, apakah saudara memberikan nomor HP saudara? Tidak yang mulia. Tidak. Setelah itu kan HP saudara ada masukan informasi ya. Nah, betul, ya. Itu HP-nya siapa? Tahu tidak? Saya tidak tahu yang mulia, hanya ada nomor yang kirim WA yang mulia. Tanpa nama? Tanpa nama. Itu nomornya siapa enggak tahu? Saya nggak tahu yang mulia. Tanpa nama, karena ngirimnya hanya tanpa nama. Ya. Tanpa nama, isinya sebagaimana yang saudara terangkan tadi ya. Betul yang mulia. Hubungannya seperti itu. Iya. Kemudian dari informasi yang masuk di tempat HP saudara itu ya, berapa lama muncul YouTube Gus Nur 13 official? Seingat saya YouTube official itu di September yang mulia. Berapa lama? Berapa bulan? Dari Februari ketika saya blog sampai September yang mulia. Jadi bulan 2 ke bulan 9 yang mulia. Bulan 2 ke bulan 9. Iya. Itu baru muncul konten YouTube. Betul. Gus Nur 13 official itu ya. Gus Nur 13 official. Yang saudara lihat ada berapa konten YouTube? Yang saya lihat di situ hanya 2 konten yang mulia. Diposting dua video gitu ya? Iya. Postingan 2 video. Itu yang saudara lihat tanggal berapa? 26 September atau 27 September? Saya lihat tanggal 29 September yang 29 September. Itu 29 September. Itu dapat kiriman dari teman saudara? Iya yang mulia. Oke. Setelah saudara mendapatkan kiriman video, kemudian saudara lihat, isinya sebagaimana yang saudara terangkan tadi, begitu ya. Menurut saudara tidak benar. Sikap saudara terus bagaimana? Ya, kalau sikap saya ya pasti
saya tidak terima dibilang saya goblok lah, kemudian apa saya ditekan-tekan Jokowi, kemudian dikasih jabatan begitu. Tapi ya saya hanya bisa diem aja ya kan, saya tidak melakukan Oke, apapun. maksud saya gini. Dengan adanya di YouTube tersebut, nama saudara saksi dimasukkan di situ. Kemudian menurut saudara YouTube tersebut tidak benar, apakah saudara kemudian menghubungi teman-teman saudara? Itulah. Atau bahkan teman saudara menghubungi saudara tentang video tersebut. Ya. Ada yang menghubungi yang mulia, saya juga menghubungi, kemudian timbul kita saling menghubungi, bagaimana kok ada video seperti ini yang mulia. Saling menghubungi. Iya. Apakah saudara juga pernah datang di SMA Negeri 6 Pernah yang mulia. berkaitan dengan konten YouTube tersebut? Saya datang ketika beberapa kita klarifikasi yang mulia. Nah ya, kan ada hubungannya sama konten tersebut. Iya, ada hubungannya konten tersebut. Saudara pernah dihubungi teman, juga pernah dihubungi, sudah pernah menghubungi teman. Iya. Akhirnya saudara datang di SMA Negeri 6 untuk klarifikasi. Iya. Nah, siapa saja klarifikasi di SMA sana? Ya, waktu itu ada saya, ada Pak Kuncoro, ada Buria, kemudian ada Afid, ada Parwoto, ada Sri Haryono, dan lainnya saya nggak beringat yang mulia. Ada Bu Guru juga. Ada Bapak Ibu Guru ada? Bapak Guru ada, Pak. Bu Guru ada. Di sana itu. Terus dari sekolahan apa yang diperlihatkan? Ya, diperlihatkan kesaksian dari teman kita Mbak Ria yang waktu itu pernah juga sebagai juara di IPS, itu dari Mbak Ria. Kemudian diperlihatkan buku induk Jokowi bersama kita, buku induk dari sekolahan yang dibuat oleh kepala sekolah, dan juga ada statement dari teman-teman lain serta bu guru. Jadi diperlihatkan beberapa produk yang berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi, begitu ya? Buku induk yang mulia. Lah ya, buku induk. Kemudian rapot? Rapot tidak yang mulia. Tidak. Cuma juga teman-teman sekelas yang pernah kenal satu kelas dengan Bapak Jokowi, begitu ya? Iya, yang mulia. Itu. Kemudian saudara klarifikasi lewat apa, Pak? Gimana yang mulia? Klarifikasi lewat apa? Ya, ada media yang mulia. Ada media itu ya. Apakah saudara mengetahui bahwa sekolah juga keberatan terhadap YouTube tersebut? Mungkin bukan ranah saya yang mulia, itu sekolahan yang mulia. Saya tidak tahu sekolah bagaimana. Tidak tahu bahwa SMA Negeri 6 keberatan tentang adanya informasi ijazahnya Pak Jokowi palsu, begitu? Ya, Maksud saya ke situ. Saya nggak kurang tahu yang mulia. Kalau statement resmi kita nggak tahu yang mulia. Tidak tahu, dari sekolah tidak tahu ya. Iya. Itu. Saudara kan dekat dengan Pak Jokowi, bahkan kalau pulang sekolah juga mampir ke rumahnya. Iya yang mulia. Iya, berarti sudah akrab ya. Betul yang mulia. Itu. Oke, sahabat-sahabat, itu tadi ya. Bagaimana runutannya ya? Majelis Hakim mempertanyakan soal pertemuannya, kemudian kenapa dia sampai ikut juga merasa keberatan atau merasa resah atas podcast yang dilakukan oleh Sugi Nur dan Bambang Tri, sampai pada berapa kali ketemu untuk berdiskusi. Ternyata itu kan hanya satu kali, sahabat-sahabat. Dan yang paling inti bahwa
Mahmud Nurwindu keberatan atas apa yang dia podcastkan, bahwa Mahmud Nurwindu itu lebih pada dianggapnya mendapatkan jabatan dari Pak Jokowi. Nah, itu yang Pak Mahmud dia tidak terima, sahabat-sahabat. Nah, dari situlah permulaan kenapa Mahmud Nurwindu ini itu ikut. Karena Mahmud Nurwindu ini beberapa kali sering disebut bahwa Mahmud Nurwindu itu betul-betul dia tidak satu kelas lah, tidak apalah, dan malah dituduh bahwa dia itu mendapatkan pekerjaan dari Pak Jokowi. Saya kira itu, sahabat-sahabat, ini adalah konteksnya, bahwa inilah proses kesaksiannya Pak Mahmud Nurwindu. Akhirnya dia melakukan protes, dia datang ke sekolah, melakukan konferensi pers, sampai pada memberikan laporan di kepolisian, sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.